Oke, jumpa lagi sahabat Karaklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Saatnya kita ulas berita ya. Dan berita kita kali ini ditulis oleh Detik Jabar pada Selasa 29 Agustus 2023 dengan judul Pesan Jokowi ke relawan zaman soal pemilu 2024, ojo ke susu. Oke ya. Jadi Jokowi berpidato di Rapimnas relawan zaman. Zaman itu kepanjangan dari Jaringan Kemandirian Nasional ya, salah satu relawan Jokowi yang cukup militan ya. Dan di dalam pidato Jokowi itu ada 4 poin ya, 4 poin yang disampaikan oleh Jokowi ke relawan zaman. Yang pertama adalah Jokowi memberikan apresiasi yang luar biasa kepada relawan zaman, karena Jokowi menilai bahwa kelompok relawan ini ternyata lebih sibuk bekerja ketimbang berretorika atau berwacana atau bersensasi dan sebagainya, tapi mereka lebih sibuk bekerja. Dan saya kira ini adalah sebuah sindiran yang mantap, yang bagus mungkin untuk kelompok relawan yang lain yang mungkin lebih banyak berretorika, lebih banyak berwacana, atau lebih banyak mencari sensasi di ruang publik, kira-kira begitu ya. Dan Jokowi sangat mengapresiasi apa yang selama ini sudah dilakukan oleh relawan zaman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Jokowi juga mengajak kita sekalian untuk bersyukur. Ya, bersyukur kenapa? Karena kita hidup di negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa begitu? Karena ternyata di luar sana banyak sekali negara-negara yang penuh dengan kekurangan ya. Banyak sekali negara-negara yang mengalami kesulitan yang luar biasa, dan bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk hidup di negara yang dengan kelimpahan sumber daya alam dan sebagainya. Sehingga itu adalah sebuah bentuk syukur yang harus kita semua melakukan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah Jokowi juga memberikan semacam sikap optimis ya, capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, kemudian proyeksi ke depan apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi negara yang maju ya. Dan yang keempat, saya kira inilah poin yang penting yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan Pilpres 2024. Jokowi mengajak relawan zaman supaya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, tetapi ojo ke susu ya. Jadi saya kira narasi ojo ke susu ini memang sudah sering didiskusi berulang kali, dan itu saya kira di setiap pertemuan, setiap pidato Presiden Jokowi di relawan-relawannya selalu kata itu yang keluar ya. Kata ojo ke susu itu yang keluar. Ada apa dengan kata itu? Padahal kalau kita melihat secara partai politik, Jokowi ini kan tidak hanya sebagai presiden, sebagai kepala negara, tapi Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Dan sampai sejauh ini saya kira PDIP sudah mendeklarasikan capresnya. Bahkan saat pendeklarasian itu Jokowi juga hadir di situ. Tetapi kenapa Jokowi selalu mengatakan ojo ke susu? Dan di dalam pidatonya ini Jokowi mengatakan bahwa Pilpres 2024 itu capres-cawapresnya belum jelas. Partai politik masih mencari format yang tepat terbaik untuk menentukan koalisinya. Apa maksudnya ya? Dan mungkin lebih jelas kita akan dengarkan cuplikan video berikut pernyataan Jokowi terkait masalah itu. Oleh sebab itu saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo ke susu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wirawiri sana sini, saya melihat masih, saya nggak tahu
partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Sih ngalor ngidul. Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Oke, luar biasa teman-teman sahabat Kader Lokofisia sekalian. Jadi memang Jokowi mengatakan bahwa Capres-Cawapres 2024 itu belum jelas. Jadi ya kita harus bersabar ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ojo ke susu. Ya. Di sini teman-teman sahabat Kader Lokofisia sekalian ya. Saya mencoba menganalisis ya. Ini adalah bagian dari pesan komunikasi politik dari Presiden Jokowi ya. Apa sih yang mau disampaikan kepada publik ya? Tidak hanya kepada relawan loh ya, tapi kepada kita semua ya. Apa yang mau disampaikan oleh Jokowi? Yang pertama saya melihat bahwa Presiden Jokowi ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa dirinya itu adalah presiden, kepala negara yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses penentuan Capres-Cawapres, yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses koalisi partai politik. Sehingga pernyataan Jokowi ini mau mengkanter selama ini ada isu-isu yang mengatakan seolah-olah yang menyudutkan seolah-olah Presiden Jokowi itu cawe-cawe dalam arti dia yang akan mengatur siapa capres, siapa cawapres, dia yang akan mengatur partai ini koalisi dengan partai ini, partai itu koalisi dengan partai sono. Presiden Jokowi sekali lagi mau menegaskan dirinya tidak ada kaitan dengan proses pencapresan dan proses koalisi partai politik di Pilpres atau di Pemilu 2024 ya. Jadi itu saya kira clear untuk pesan pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga kita membaca seperti ini. Kalau kita melihat konteksnya Presiden Jokowi adalah kader PDIP ya, dan tadi saya sudah katakan bahwa PDIP ini sudah punya capres ya, yaitu Ganjar Pranowo, dan saat deklarasi itu Jokowi pun hadir di sana. Tapi kenapa Jokowi mengatakan Capres-Cawapres 2024 belum jelas, partai ini masih bingung cari koalisi sana, koalisi sini. Apa maksudnya? Ya, nah disinilah saya mengatakan bahwa pesan kedua yang bisa bisa dibaca oleh publik adalah Jokowi belum nyaman dengan capres dari PDI Perjuangan. Jokowi belum yakin dengan pencapresan Ganjar Pranowo. Sehingga sampai sejauh ini Jokowi masih mengatakan ojo ke susu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Sehingga apa yang diklaim oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa Jokowi akan tegak lurus dengan Ibu Mega, Jokowi akan tegak lurus dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira dalam konteks Capres 2024 ini masih diragukan ya. Kalau memang sampai sejauh ini Jokowi masih mengatakan ojo ke susu ya. Dan pernyataan atau narasi ojo ke susu ini kalau kita melihat soal untung ruginya, saya kira pernyataan ini justru merugikan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan. Kenapa begitu? Karena ya publik itu kan berharap ada pernyataan yang mantap dari Presiden Jokowi bahwa ini loh kader yang akan menggantikan saya, inilah penerus saya. Tetapi justru publik itu bingung kenapa Jokowi selalu mengatakan ojo ke susu. Artinya ya Jokowi belum yakin dengan capres dari PDI Perjuangan. Jadi ya memang Ganjar selalu dirugikan dalam narasi ini. Tetapi yang mendapat keuntungan itu justru Prabowo Subianto ya. Dan saya kira selama ini publik juga sudah tahu bahwa ya Jokowi itu lebih condong ke Prabowo Subianto ya. Jadi saya kira dengan pernyataan terakhir Jokowi di Rapimnas Zaman yang baru saja terjadi saat ini, saya kira memang sampai saat ini ya publik masih membaca ya Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo tetapi lebih condong ke Prabowo Subianto ya. Oke, jadi
dalam konteks atau narasi ojo ke susu ini saya kira ya Ganjar dirugikan dan Prabowo diuntungkan ya. Kenapa? Karena memang orang yang selama ini dekat dengan Presiden Jokowi ya dalam hal ini adalah capres itu hanya dua orang ini, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi ketika narasi Jokowi ini adalah ojo ke susu, maka publik dalam hal ini adalah orang simpatisan pemilih Jokowi itu kan akan menjadi ragu ya dengan capres dari PDI ya. Jokowi ini kan kader PDIP, tapi kenapa dia selalu mengatakan ojo ke susu? Artinya keraguan ini yang membuat pemilih-pemilih Jokowi ini akan cenderung lari ke Prabowo Subianto. Jadi ya pernyataan narasi ojo ke susu ini ya menguntungkan Prabowo Subianto dan merugikan Ganjar Pranowo. Oke, teman-teman sekalian, sahabat Karang Official sekalian, itulah analisis singkat dari saya. Teman-teman silakan tanggapi, silakan berikan komentar Anda yang terbaik di kolom komentar channel ini. Jangan lupa like ya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mantap.